Wih, midweek, let's go! Guys, jangan lupa waktunya midweek. Kok sudah waktunya midweek? Oke. Midweek. Midweek guys. Shalom guys. Jumpa lagi dalam ibadah midweek Teens dan Youth minggu ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Tetap semangat kan? Mari kita bersama-sama bergabung dalam ibadah midweek hari ini. Akhir-akhir ini kita telah melihat banyak terjadi pergerakan anak muda di Indonesia. Mereka membawa perubahan yang besar di berbagai bidang. Kita sebagai anak mudanya Tuhan, jangan sampai ketinggalan ya guys. Mari kita ikut serta dalam pergerakan ini, dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Bukan secara kebetulan Tuhan menempatkan kita di lingkungan kita berada. Hidup kita harus menggenapi firman-Nya dan menjadi berkat bagi orang lain. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan jenazah-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom teman-teman, sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Aku pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan juga penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kau yang telah memberikan kepada kami waktu Tuhan, untuk kami dapat berkumpul bersama melalui YouTube ini Tuhan. Kau yang berikan kepada kami waktu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati Tuhan kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Roh Kudus-Mu yang melimpah atas setiap kami Tuhan. Kau yang menjadi firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kau yang melawat kami satu persatu Tuhan untuk dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pahlawan iman Tuhan di tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan teman-teman, di minggu kemarin yang kita udah belajar tentang Gideon dan juga Nehemia, dan juga kita udah belajar bagaimana cara menjadi pahlawan iman gitu. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang salah satu pahlawan iman, yaitu Paulus. Dia adalah orang yang mungkin sangat berdampak ya saat itu di zamannya. Dan kita mau belajar banyak hal teman-teman lewat Paulus ini. Bagaimana sih Paulus ini menghidupi hidup sebagai pahlawan iman. Oke teman-teman, di awal kita mau tahu nih apa sih pengertian pahlawan itu gitu. Jadi pahlawan itu dari bahasa Sanskerta yaitu pala. Kalau teman-teman tahu tulisannya PHALA, itu artinya adalah hasil atau buah teman-teman. Jadi pahlawan dalam hal ini itu adalah orang yang memberikan hasil, memberikan buah untuk bangsanya, untuk kaumnya, ya dan segala macam gitu. Jadi dia punya dampak yang besar gitu bagi zamannya. Nah, kita mau lihat bagaimana sih pahlawan dalam Alkitab gitu, bagaimana sih pahlawan iman. Pertama, dia adalah suku Benyamin teman-teman. Di mana suku Benyamin ini adalah tempat Bait Allah ini berdiri. Kemudian Benyamin ini adalah suku yang setia kepada Yehuda, walaupun waktu itu ya suku-suku lain di Israel itu memberontak gitu. Kemudian kalau kita lihat waktu zamannya Yusuf, Benyamin ini adalah anak kesayangan dari Yakub setelah Yusuf. Kemudian kita lihat dari raja pertama orang Israel yaitu Raja Saul, dia juga adalah suku Benyamin.
Kemudian dari suku Benyamin ini di Alkitab dijelaskan kalau mereka ini pandai berperang, teman-teman. Jadi latar belakang pertama dari Paulus yaitu dia adalah suku Benyamin yang waktu itu sangat terpandang, teman-teman. Kemudian latar belakang yang kedua, Paulus ini adalah orang Ibrani, yaitu orang Ibrani ini adalah keturunan asli dari orang Yahudi, teman-teman. Dan orang Ibrani ini terkenal dengan ketaatan mereka untuk menghidupi hukum Taurat gitu. Mereka tidak pernah menikah dengan orang luar, juga mereka bisa berbahasa Yunani dan juga Ibrani pastinya. Dengan di sini Yunani itu adalah bahasa umum waktu itu yang gak semua orang bisa gitu, teman-teman. Dan hanya orang terpelajar aja yang bisa berbicara bahasa Yunani. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu Paulus ini adalah orang Farisi, teman-teman. Di mana Paulus ini dididik oleh Gamaliel, dan Gamaliel ini adalah pakar hukum Taurat yang disegani waktu itu, teman-teman. Latar belakang yang ketiga dari Paulus ini dia adalah orang Farisi, teman-teman, di mana dia itu diajar dididik oleh Gamaliel, di mana Gamaliel ini adalah pakar hukum Taurat yang paling disegani waktu itu gitu. Jadi Paulus ini dia adalah orang yang terkenal taat dan juga fanatik dalam menjalankan kepercayaannya sebagai orang Farisi gitu, sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat. Kemudian latar belakang yang keempat yaitu dia disunat pada hari yang ke-8, teman-teman. Nah, kalau kita lihat hubungannya itu apa sih latar belakang ini dengan hal-hal latar belakang Paulus yang bisa kita ambil gitu. Yaitu kita bisa lihat di Kejadian 17 ayat 12 sampai 13. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Di sini dijelaskan, teman-teman, kalau Tuhan itu berfirman untuk menyunatkan anak laki-laki pada umurnya mereka 8 hari. Di situ kita bisa lihat bahwa anak itu akan mempunyai tanda perjanjian Allah kepada mereka. Sama seperti Paulus, teman-teman, dia yang disunat pada hari ke-8, dia punya tanda perjanjian Allah dalam tubuhnya. Kemudian latar belakang yang kelima, yaitu tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Kita bisa dengar dan lihat juga dari Alkitab bahwa dia ini adalah orang yang tidak pernah melanggar hukum Taurat. Dia giat menjalankan agamanya dia, dan saat itu posisi dia sebagai orang Farisi. Nah, dari kelima latar belakang ini kita bisa lihat, teman-teman, banyak hal yang bisa dia banggakan untuk dirinya sendiri. Dia adalah orang terpandang, dia juga punya pengetahuan yang dahsyat, pengetahuan yang hebat, pengetahuan yang luas. Tetapi kita lihat dalam Filipi 3 ayat 7-8, di mana Paulus ini menanggapi setiap latar belakangnya, teman-teman. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita bisa belajar, teman-teman, bahwa hal lahiriah yang mungkin bagi orang banyak itu dipandang sangat berharga, tetapi sebenarnya dia bernilai tidak kekal. Sedangkan untuk pemberitaan Injil dan juga kepercayaan kita kepada Allah, kepada Yesus Kristus, itu membawa keselamatan bagi kita dan juga bernilai kekal. Dan di sini kita bisa belajar, teman-teman, lewat Paulus untuk kita tidak bermegah atas kehebatan kita, tetapi kita bermegah dalam kemuliaan Tuhan, dan kita mau fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi menjadi pahlawan ini bukan untuk dikenang jasanya, teman-teman. Kalau misalnya ada nih pahlawan yang sudah menyelamatkan kota, dia pengen dikenang jasanya, minta sama rakyat-rakyat di sana untuk, ayo dirikan aku patung yang besar di tengah kota supaya kota ini bisa aku selamatkan. Itu kan artinya dia mencari keuntungan bagi dia sendiri gitu. Kita membaca di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi teman-teman, lewat Roma 12 ayat 1 ini, kita bisa belajar kalau tujuan utama kita adalah kasih karunia Allah gitu. Karena kemurahan Allah. Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatunya teman-teman, seperti yang Paulus ajarkan kepada kita gitu. Lebih berharga, lebih mulia, lebih hebat, dan juga lebih berdampak bagi diri kita gitu. Sedangkan hal lahiriah ini bukanlah apa-apa, karena kita sendiri juga dianggap oleh Kristus itu berharga. Diri kita yang tidak punya apa-apa itu sudah dianggap Tuhan Yesus itu berharga. Oke, kemudian kita membaca di Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah teman-teman, dari Filipi ini kita bisa belajar dari yang Paulus lakukan. Dia itu mau semakin dekat dengan Allah, dia mau semakin mengenal Allah, dan juga bersekutu dalam penderitaannya. Dan kita bisa lihat di dalam Alkitab banyak sekali hal yang dihadapi oleh Paulus ini teman-teman. Mulai dari dia harus berpergian jauh, dan juga mereka harus ditolak sama banyak orang saat itu dalam memberitakan Injil. Dan itu adalah pengorbanan yang Paulus lakukan untuk memberitakan Injil teman-teman. Oke, poin selanjutnya ialah menghormati dan bukan mencari penghormatan. Siapa sih teman-teman yang gak mau dihormatin? Siapa sih yang tidak mau mencari penghormatan terhadap orang-orang di sekitarnya? Tapi di sini Tuhan berfirman teman-teman kalau kita itu harus rendahkan diri kita dan bahkan saling mendahului dalam memberi hormat. Di Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini kita bisa belajar teman-teman, kalau melakukan sesuatu yang besar dan juga mungkin dipandang oleh orang lain itu akan lebih mudah daripada kita melakukan sesuatu yang mungkin dipandang orang lain itu hal-hal kecil tetapi sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Kita bisa belajar teman-teman, kalau melakukan sesuatu yang besar dan dilihat orang banyak itu jauh lebih mudah daripada kita melakukan sesuatu yang berdampak untuk orang banyak tetapi tidak terlihat besar. Dan kita bisa lihat teman-teman dari kehidupan Yesus, yang dia yang adalah Tuhan, dia turun ke dunia sebagai manusia dalam wujud Yesus. Dia mengambil rupa seorang manusia yang mungkin saat itu adalah orang yang biasa saja gitu. Dia tidak mengambil posisi sebagai raja, padahal sebenarnya dia adalah raja di atas segala raja. Kenapa Tuhan lakuin itu teman-teman? Karena dia juga mau untuk kita memposisikan diri untuk memiliki hati seorang hamba, termasuk salah satunya untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian poin terakhir teman-teman, yaitu untuk kita keluar dari zona nyaman dan menjawab panggilan Tuhan. Sama seperti Paulus, yang dia awalnya adalah seorang Saulus, yaitu menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Dia membunuh, dia memenjarakan, dan akhirnya setelah bertemu Yesus, dia merubah dirinya secara signifikan menjadi seorang Paulus, orang yang memberitakan Injil kepada banyak negara sampai ke Asia. Dan kita bisa melihat teman-teman dari pertobatan Paulus, dari dia yang awalnya adalah seorang Saulus, orang yang menganiaya orang yang percaya kepada Yesus saat itu, menjadi seorang Paulus, orang yang memberitakan Injil bahkan sampai ke Asia. Dan bahkan Paulus ini teman-teman, dia adalah orang yang menulis kitab paling banyak di Perjanjian Baru. Nah, lewat teladan Paulus ini teman-teman, kita mau sama-sama belajar untuk kita ayo keluar dari zona nyaman kita gitu. Mungkin zona nyaman kita adalah diam-diam aja ya di rumah, terus juga mungkin nggak ketemu sama banyak orang bagi orang-orang yang introvert, atau mungkin kita lebih nyaman untuk pergi jalan-jalan daripada kunjungan. Nah, lewat teladan Paulus ini teman-teman, kita mau sama-sama belajar untuk kita ayo keluar dari zona nyaman kita. Mungkin dari kita zona nyamannya itu diam-diam aja di rumah, YouTubean, terus mungkin baca buku, baca novel ya. Atau mungkin bagi orang-orang yang introvert itu nggak ketemu sama orang banyak, nggak berkomunikasi sama orang banyak gitu.
Nah mungkin bagi teman-teman yang lain lebih suka nongkrong di luar daripada kita berkumpul bersama dalam komsel ataupun ibadah midweek gitu. Nah ayo teman-teman kita mengambil perubahan, mengambil langkah yang besar untuk kita keluar dari zona nyaman kita gitu. Nah untuk menutup sharing pada hari ini, aku mau saksian dikit teman-teman tentang kelompok PA aku, dimana lewat kelompok ini aku belajar banyak hal untuk kita sama-sama punya komitmen dalam menjalankan PA ini. Jadi di awal aku PA itu cuma dengan 2 orang teman-teman. Dari situ kita PA jaim-jaiman gitu, dan juga dulu kan aku termasuk orangnya yang nggak banyak bicara gitu. Terus akhirnya jalan PA-nya, terus nambah orang lagi sampai akhirnya kumpul kita satu kelompok PA ini gitu. Nah di tengah perjalanan PA kami, kita itu kira-kira udah sampai ke bab terakhir di buku yang pertama. Di situ kita nge-stuck teman-teman, kita udah nggak nemu lagi waktu buat kita bisa ketemuan terus lanjutin PA karena waktu itu masih sebelum pandemi, dan juga banyak banget tugas-tugas, banyak banget pelayanan-pelayanan lain, dan yang bikin kita itu juga jadi jarang kabar-kabaran gitu teman-teman. Sampai akhirnya kita masuk ke masa pandemi, akhirnya kelompok PA ini udah mulai gak jalan lagi gitu, udah nge-stuck dan gak ada pertemuan lagi. Sampai akhirnya waktu itu mendengar firman Tuhan, aku diingetin sama Tuhan, ayo kapan kamu mulai PA-mu lagi gitu, kapan sih kamu mulai tanyain lagi kabar-kabar anak-anak PA-mu gitu. Terus akhirnya, oh iya Tuhan, aku harus nanyain kabar ke adik-adik PA aku harus mulai lagi PA-ku ini gitu. Dan akhirnya lewat hari itu kita sama-sama komitmen teman-teman untuk memulai PA kembali gitu dan merutinkan PA kita itu di kira-kira awal pandemi gitu. Dan akhirnya semasa pandemi ini kita PA-nya justru malah jalan teman-teman. Di saat mungkin banyak banget kegiatan yang gak akan jalan kalau misalnya di masa pandemi, tapi lewat pandemi ini kita bisa sama-sama akhirnya punya waktu gitu melalui meeting di WA, kita sama-sama video call gitu atau voice call. Terus akhirnya lewat pandemi ini kita bisa menyelesaikan bahkan sampai 1 buku teman-teman. Dan akhirnya udah berjalan panjang banget PA kita sampai akhir-akhir ini, dan di sini aku melihat teman-teman banyak banget perubahan dari aku sendiri dan juga dari adik-adik PA aku gitu. Di saat kita itu awal-awal mulai PA dengan jaim-jaiman, nggak banyak bicara dan cuma bahas materi, jadi cuma sekedar rutinitas doang. Tapi akhirnya sekarang itu kita udah bisa sama-sama saling sharing, saling mendoakan, dan kita punya kerinduan masing-masing gitu untuk memulai PA, untuk terus rutin dalam PA-nya gitu. Dan lewat kelompok PA ini aku juga belajar untuk kita sama-sama meluangkan waktu kita gitu untuk persekutuan rohani, untuk kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan lewat kelompok ini pun aku sering banget dikuatkan teman-teman di saat aku sedang capek-capeknya, di saat aku sedang bingung harus apa, bingung harus ambil keputusan apa. Di situ aku bisa curhat ke grup gitu, dan teman-teman yang lain pun juga nanggepin dan kasih semangat gitu buat aku. Dan itu hal sederhana yang membuat aku bisa bertahan sampai sekarang. Nah lewat kesempatan kali ini juga aku mau ajak teman-teman untuk yuk sama-sama kita ungkapkan rasa terima kasih kita terhadap mereka yang sudah berkorban banyak bagi kita, entah itu waktu ataupun tenaga mereka gitu, untuk membimbing kita menjadi lebih baik dan juga lebih mengenal Tuhan. Kita mau sama-sama mengucapkan rasa terima kasih kita, ungkapkan kerinduan kita untuk kita bisa memulai PA lagi, untuk kita bisa memulai komsel lagi. Dan lewat kesempatan kali ini, aku harap teman-teman bisa memulai pergerakan yang besar untuk terus merutinkan diri dalam persekutuan. Nah teman-teman, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini dan sesi sharing pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa dan mengambil komitmen bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami untuk sharing hari ini Tuhan. Kau telah mengingatkan kami bahwa Kau telah menempatkan orang-orang yang luar biasa di sekitar kami untuk menjadi pahlawan iman bagi setiap kami Tuhan.
Mereka sudah meluangkan waktu mereka, tenaga mereka, apapun yang mereka punya untuk membimbing kami Tuhan semakin dekat denganmu dan juga semakin mengenal Engkau lebih jauh lagi. Kiranya Tuhan, Kau yang membukakan hati kami dan juga Kau yang terus berikan kepada kami keberanian Tuhan untuk kami dapat mengambil jalan dan mengambil tindakan yang benar Tuhan dalam kami memulai kehidupan kami sebagai pahlawan iman. Dan juga kiranya Tuhan, Engkau yang terus berikan kepada kami hati yang tulus, hati yang mau saling mendahului dalam memberi hormat, dan juga hati yang mau Tuhan keluar dari zona nyaman untuk kami menjawab panggilan-Mu Tuhan bagi setiap kami masing-masing Tuhan. Dan Engkau yang kiranya menjagai kami dalam kami melaksanakan komitmen kami Tuhan, apapun komitmen yang kami ambil, kiranya Engkau yang terus menyertai kami dan Engkau yang berikan kepada kami kemampuan Tuhan untuk kami dapat melaksanakan komitmen kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Sama Yesus, kita pasti sanggup melakukan perkara yang besar. Demikian ibadah Midweek minggu ini. Sampai jumpa di ibadah Midweek minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.